Hai anak pintar, anak hebat, siswa-siswi SMP kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pelajaran kita di bab 5 lapisan bumi, yaitu hidrosfer bagian ketiga. Mari kita saksikan bersama. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaera yang berarti lapisan. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi danau, sungai, air, tanah, uap air di udara, laut, dan samudra. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidup. Makhluk hidup seperti tanaman membutuhkan air untuk berfotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Air di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis, ataukah jumlahnya bertambah ketika hujan, ataukah tetap? Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Ada 3 jenis siklus air, yaitu pendek, sedang, panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap. Kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan. Uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan. Dan air kembali ke laut. Perhatikan siklusnya ini. Yang kedua, siklus sedang. Ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan. Uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan. Kemudian turun hujan di daratan dan air tersebut kembali ke laut. Perhatikan siklusnya seperti ini. Siklus yang ketiga yaitu siklus panjang. Ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan tinggi sampai ke pegunungan tinggi. Dan jatuh sebagai salju. Kemudian terbentuklah gletser dan air mengalir melalui sungai dan akhirnya kembali menuju laut.
Perhatikan gambar siklusnya ini. Dari ketiga siklus hidrologi yang telah kita pelajari ini, kalian pasti bisa membedakan siklus pendek, sedang, dan panjang. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan disebut banjir. Banjir berasal dari luapan penyimpanan air baik itu danau, waduk, maupun sungai. Ketika penyimpanan air sudah penuh, maka air yang harusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke daratan, sehingga membanjiri daerah sekitarnya. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. 1. Tingginya curah hujan. Hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, atau sungai yang penuh dan tidak sanggup lagi menampung air. 2. Sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Perhatikan gambar ini. Jika sungai yang ada di tengah pemukiman itu penuh, kemanakah air akan meluap? Ya, pastinya ke rumah-rumah penduduk dan kebanjiran. 3. Akibat perilaku manusia. Perhatikan gambar ini. Perilaku manusia yang membuang sampah di sungai atau saluran pembuangan air akan mengakibatkan air meluap. Dan terjadilah banjir. Berikutnya ini adalah tindakan siaga banjir, waspada. Ya. Jadi sebelum datang banjir, kita harus mengetahui sumber informasi dan pengumuman banjir. Kemudian kenali tanda-tanda banjir sebelumnya. Lalu periksa saluran-saluran air, pastikan tempat-tempat pengungsian dan penyimpanan barang dan surat berharga. Kemudian buat rencana pengungsian. Lalu persiapan pelaksanaan tanggap darurat. Perhatikan juga rumah, apakah bangunannya kuat agar tidak hanyut. Selanjutnya adalah tindakan yang harus kita lakukan ketika telah muncul banjir. Silahkan kalian perhatikan data-data ini ya. Semuanya bermanfaat bagi kita pada saat daerah kita terkena banjir. Nah, demikianlah pelajaran kita tentang lapisan bumi yang ketiga, hidrosfer. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Nah, sekarang Ibu sampaikan beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab. 1. Apakah perbedaan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer? 2. Apakah yang dimaksud dengan hidrosfer? 3. Jelaskan siklus hidrologi sedang. 4. Sebutkan 3 penyebab utama banjir. Dan yang kelima, mengapa air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup? Alhamdulillah, selesai pelajaran kita. Nantikan video selanjutnya di bab 6 tentang tata surya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.